Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Gizi 5C yang beranggotakan Julieta Wulandari, Eka Nur Azizah, dan Hermin Febrianti akan mempresentasikan tentang pendidikan gizi. Nah, sebelumnya, apakah dari kalian ada yang sudah tahu pendidikan gizi itu apa ya? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan gizi terlebih dahulu. Menurut WHO, dalam buku The Health Aspect of Food and Nutrition, pendidikan gizi merupakan usaha yang terencana untuk meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku dan modifikasi perilaku berhubungan dengan produksi pangan, persiapan makanan dalam keluarga, pencegahan penyakit gizi, dan perawatan anak. Selanjutnya adalah latar belakang teori dari pendidikan gizi. Dalam rangka memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi upaya perbaikan gizi masyarakat ditunjukkan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Nah, peningkatan mutu gizi dilakukan melalui 1. Perbaikan pola konsumsi makan yang sesuai dengan gizi seimbang. 2. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Ketiga, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang keempat adalah peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Upaya perbaikan gizi tidak hanya cukup dengan penyediaan sarana, tetapi juga perlu upaya sikap dan perilaku yang didukung oleh semua pihak, dan juga dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, terutama pendidikan gizi, mempunyai manfaat yang besar untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara mengkonsumsi makanan sesuai dengan konsep gizi seimbang, sehingga status gizi masyarakat dapat meningkat. Tujuan pendidikan gizi. Adapun tujuan dari pendidikan gizi ini untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Lalu di sini terdapat konsep dasar pendidikan gizi yang terbagi dalam golongan, yaitu yang pertama terdapat jarak sasaran. Itu terdapat langsung dan tidak langsung. Langsung itu berupa kunjungan ke rumah atau kunjungan ke lapangan. Sedangkan tidak langsung itu berasal dari perantara media massa dan media cetak. Lalu yang kedua terdapat indera penerima sasaran, yaitu berupa terlihat, terdengar, dan kombinasi. Terlihat itu berupa film dan bahan cetakan, sedangkan terdengar itu berupa radio, TV, dan film. Sedangkan kombinasi itu antara metode terlihat dan terdengar berupa pemanfaatan audiovisual, sedangkan jumlah sasaran terdapat perorangan serta kelompok atau massal. Oke teman-teman, berikut ini merupakan konsep dari pendidikan gizi yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus menguasai pengetahuan dan materi yang akan kita sampaikan terhadap sasaran. Lalu yang kedua, memahami siapa yang akan kita didik. Lalu yang ketiga, pendidikan itu tidak hanya sekedar memberikan informasi. Lalu yang keempat, lebih berhasil bila peserta ikut aktif. Lalu yang kelima, makin banyak rangsangan, makin mudah informasi diterima. Lalu terdapat langkah-langkah perencanaan pendidikan gizi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kita harus mengetahui dan mengaji berupa keberadaan penyebab masalah, karakteristik populasi, lalu kondisi geografisnya. Lalu yang kedua, diagnosis masyarakat. Bagaimana sih
pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat tersebut. Lalu perilaku spesifiknya, masalah-masalah yang ada di masyarakat itu, lalu organisasi sosialnya, tokoh masyarakat, tenaga keuangan, dan fasilitas yang tersedia di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga, penetapan tujuan, lalu pengembangan rencana operasional yang berupa materi yang akan disampaikan, siapa sasaran, pendidik, saluran, metode evaluasi. Lalu yang terakhir, kita mengembangkan kegiatan pendidikan gizi itu tersendiri. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.